Hussein Ali adalah jerit tangis 3 juta lebih buruh pendidikan yang datang jauh meninggalkan brak-brak Bitingan, Pengkol, Durian, Barongan, Megawon, Karangbener, dan Gebok. Si lakinya terbaring di amben kontrakan, buruh pabrik terbaring pucet dihantam tipes, terus berjalan tanpa arah. Keringat mengucur, nafas mendesah. Tapi ketika terdengar di penjuru negeri suara-suara saudara kami berkelekar ketika datang bulan Mei. Menjerit nyaring di atas bahunya. Durrahman berjalan mundur ke dalam istana. Bulan malam menggigit batinku. Mulutnya lembut seperti pendeta tua, mengulurkan lontaran nasibmu. Aku hanyalah perabot, robot, ya robot yang tak beda dengan monster produksi Jepang. Membasuh tubuh, jebyar jebyur, jebyar jebyur, jebyar jebyur, jebyar jebyur, dilaluinya tanpa mengaluh, tanpa mengadu. Hussein Ali adalah jerit tangis buruh pendidikan. Buah karya Ahmed Zain Fedawani. Hussein Ali adalah jerit tangis 3 juta lebih buruh pendidikan yang dipaksa mencerdaskan bangsa dengan belenggu kurikulum yang ijazah sarjananya seharga 2 malam bersama pemandu karaoke. Yang katanya pahlawan, tapi tak lebih dari budak pendidikan. Hussein Ali adalah teror bagi oligarki yang biasa membohongi para siswa di balik sistem pendidikan. Alih-alih mencerdaskan, justru dipaksa mencetak buruh baru mengisi ulang pabrik-pabrik milik cukong. Hussein Ali adalah amarah para buruh pendidikan yang dibayar lebih buruh dari buruh, lebih murah dari kencan semalam dengan pelacur, namun harus menggelar masa depan bangsa dengan melanggengkan penjara berkedok akademik. Hussein Ali adalah coreng-moreng pendidikan Nusantara yang tak lebih peternakan koruptor. Sebab dinas pendidikan pun lebih lihai menyunat anggaran. Kadang oknum guru ikut berenang dalam aliran dana operasional. Benar kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Hussein Ali adalah kebenaran yang sengaja dibungkam, sebab kebohongan sudah sejak lama diajarkan kurikulum yang harusnya merdeka sesuai fitrah potensinya, namun harus tertidur amat panjang karena merdeka hanya kulit kurikulum, namun tak pernah mampu bebaskan atma manusia Indonesia
dari penindasan. Kudus, 23 Syawal tahun Ehe 1956. Buruh Batil karya Dinda Pertiwi. Fajar belum juga menyingsing ketika sekelompok wanita perindu matahari berkejaran, melupakan mimpi yang tak berlanjut saat tahajud, menerabas dingin dengan asap menyesap, menyusur koridor menangkup embun dengan harap merasuk. Aroma tembakau mengeluar, tertanam dengan sangat dalam dan diam. Tangannya terampil, kalahkan mesin dengan ujung gunting, agar siang nanti dapat membawa pulang selembar uang berwarna biru. Buat sangu anak dan sedikit makan enak. Bisa membeli cabai, tahu, dan tomat, itu saja sudah nikmat. Tak perlu jauh ke Kliwon atau Bitingan. Bakul tiban pun sudah menunggu di parkiran. Berderet angkut menanti untuk mengangkut kami pulang ke rumah. Berjejal bahkan bertumpuk dalam angkot sepertinya tak manusiawi. Apakah kami mengeluh? Tidak. Yang terpikir hanya segera sampai di rumah. Karena umbah-umbah, isah-isah dan resik-resik menanti. Karena kami adalah wanita sejati, istri, ibu, bahkan nenek yang sedang mandiri. Yang datang jauh meninggalkan brak-brak Bitingan, Pengkol, Burian, Barongan, Megawon, Karangbener, dan Gebok. Dan esok pagi-pagi pasti kami akan di sini lagi. Jangan ditanya kemana lelaki kami, karena hanya dengan menadah tangan pada suami bukan watak kami. Kalau hanya sekedar untuk membeli daster, tahu, tempe atau terasi, tak usah sebut juga kami sebagai Kartini. Sebab kami bukan keturunan priayi, apalagi disebut sebagai pahlawan sejati. Karena ini sudah jalan hidup kami. Selagi tangan masih bisa menari dan kaki masih sanggup berdiri, tak ada keluh, apalagi merasa tersakiti. Biarlah anak-anak kami yang bisa sekolah tinggi. Kudus, 25 Januari 2019. Dinda Pertiwi. Terima kasih. Persembahan puisi spesial teruntuk aktivis yang telah lampau hilang, Wiji Tukul. Selalu terdengar apa yang beliau katakan, apa guna punya ilmu tinggi kalau untuk mengibuli? Apa guna banyak buku kalau mulut kau bungkam melulu? Persembahan puisi untuk buruh Indonesia. Satu mimpi, satu barisan. Karya Wiji Tukul. Di Lembang ada kawan Sofyan, jualan bakso, kini karena dipecat perusahaan, karena mogok, karena ingin perbaikan. Karena upah, ya upah. Di Ciroyon ada kawan Sojah,
Si lakinya terbaring di amben kontrakan, buruh pabrik teh. Terbaring pucet dihantam tipes. Ya, dihantam tipes. Juga ada Neni, kawan Bariah, bekas buruh pabrik kaos kaki. Kini jadi buruh di perusahaan lagi. Dia dipecat. Ya, dia dipecat. Kesalahannya karena menolak diperlakukan sewenang-wenang. Di Cimandi ada kawan Udin, buruh sablon. Kemarin kami datang, dia bilang, umpama di ronsen pasti nampak. Isu dadaku ini pasti rusak karena amoniak. Ya, amoniak. Di Cigugur ada kawan Siti, punya cerita harus lembur sampai pagi. Pulang lunglai, lemes, ngantuk, letih. Membungkuk 20 jam. Ya, 20 jam. Terima kasih. Altar Rian dalam karyanya Anak Pengangguran. Aku anak pengangguran, berjalan mencari pekerjaan, tak peduli panas dan hujan, demi mengajar masa depan. Suara bising ku dengar riuh, tubuhku penuh dengan peluh. Ku sadarkan diriku pada bangku yang rapuh, hanya ingin menjadi buruh. Jujur, aku lelah. Terus berjalan tanpa arah. Keringat mengucur, nafas mendesah. Beginilah nasib orang bawah. Tuhan, kenapa harus aku cari? Harapan dan doa terus kulafazkan dalam hati, untuk mengais sedikit rejeki, menjadi buruh di pabrik industri. Nyanyian buruh tani, Yani Al-Qudsi. Di mana kami harus menumpukan gemuruh dada, sedang suara kami begitu parau tanpa pengeras suara. Kami menanam kehidupan dari bumi Tuhan. Kami memupuknya, merawatnya, meski bukan pada tanah dengan kamilah si pemiliknya. Ya, kami hanya buruh tani yang diupah karena keringat ini dihargai. Tapi ketika terdengar di penjuru negeri suara-suara saudara kami berkelekar
mundur ketika datang bulan Mei. Dengan rombongan ke parlemen menuntut kelayakan upah bagi pekerja agar keluarga cukup untuk dihidupi. Kami yang dari pelosok negeri hanya menyaksikannya melalui siaran televisi. Tentu tak bisa kami ikut berpartisipasi karena jika tak ketuan tanah pemilik sawah, itu artinya sehari kami lewatkan waktu tak mencari sesuap nasi. Ya, kami hanya buruh tani, menanam kehidupan. Padi-padi itu kami rawat melebihi keinginan sendiri. Agar dari biji-biji padi ini ketika masuk ke perut manusia berjalanlah seluruh gerakan badan, makanan, energi. Karena tak mungkin kita mengikuti putaran hari berkejar aktivitas, berkegiatan, sedang perut kosong tak terisi. Dari itu kami tanam dan terus menanam meski bukan pada tanah sendiri. Karena kami hanya buruh tani. Lalu bagaimana jika kabar dari pelabuhan batas negeri impor beras masuk membanjiri? Mereka tak akan paham bahwa itu bencana bagi negeri kami. Jika memang alibinya beras langka, mengapa tak memotivasi tuan tanah kami agar panennya melimpah lagi? Lalu kelangkaan pangan tak akan terjadi. Impor beras tak terjadi lagi. Kami pun tersenyum di negeri sendiri. Tercukupi. Meski kami menanamnya belumlah di lumbung sendiri. Ya, di lumbung tuan tanah kami sebab kami hanya buruh tani. Kudus, 21 Mei 2023. Terima kasih. Durrahman, karya Joko Pinurbo. Mengenakan kemeja dan celana pendek putih, Durrahman berdiri sendirian di beranda istana. 2 ekor burung gereja hinggap di atas baunya, bercericit dan menari riang. Senja melangkah tegap, memberinya salam hormat. Kemudian berderap ke dalam matanya yang hangat dan terang. Di depan mikrofon, Durrahman mengucapkan pidato singkatnya. Hai umatku tercinta, dalam diriku ada seorang presiden yang telah kuperintahkan untuk turun tahta sebab tubuhku terlalu lapang baginya. Hal-hal yang menyangkut pemberitaannya akan kubereskan sekarang juga. 2 ekor burung gereja menjerit nyaring di atas bahunya. Durrahman berjalan mundur ke dalam istana. Dikejupnya telapak tangannya, lalu lambai-lambaikannya ke arah ribuan orang yang mengeluh-eluhnya dari seberang. Selamat jalan, Gus. Selamat jalan, Gus Dur. Dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak binasa.
hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali puing-puing cinta. Ibu kota bagi kaum tereniaya ketika kami semua ingin jadi presiden. Baju presidenmu sudah lebih dulu ku tinggalkan. Terima kasih. Di tanah negeri ini, milikmu cuma tanah air. Karya Wiji Tukul. Bulan malam membuka mataku, merambati wuwungan rumah-rumah bambu yang rendah dan yang miring. Di muka parit yang suka banjir, membayanglah masa depanmu. Rumah-rumah bambu yang rendah dan yang miring. Di muka parit yang suka banjir, membayanglah masa depanmu. Rumah-rumah bambu yang rendah dan yang miring. Lentera minyak gemetar merabamu. Pengembara, oh pengembara yang nyenyak. Bulan malam menggigit batinku. Mulutnya lembut seperti pendeta tua, mengulurkan lontaran nasibmu. Oh tanah-tanah yang segera rata, berubahlah menjadi pabrik-pabriknya. Kita pun lalu kembali bergerak seperti jamur, liar di pinggir-pinggir kali, menjarah tanah-tanah yang kosong, mencari tanah permukiman di sini. Beranak cucu, melahirkan anak suku-suku terasing yang akrab dengan peluh dan matahari. Di tanah negeri ini, milikmu cuma tanah air. Robot, buruh, buruh, robot. Pagi terlindas waktu, seperti mentari yang tak sabar menunggu, cumbu rayu pada dahan ranting yang layu. Gelayut manja embun pada daun. Gelap menyelimuti langit subuh, memaksa mata ini untuk melihat dunia. Pagiku telah hilang. Sejak genderang pabrik berdentang memperkosa kemerdekaan si miskin. Itu adalah kenikmatan yang kau inginkan, meski aku yang lelah berjuang. Aku hanyalah perabot, robot, ya robot, robot, robot yang tak beda dengan monster produksi Jepang. Aku robot, robot, buruh, buruh, robot yang bergerak saat kau tekan tombol on. Bergerak ke sana, bergerak ke sini, ke sana, kemari, dituntut untuk menuntaskan. Hampir mau mati, lebaynya begitu. Ingin rasanya menangis, meringis, sambil membayangkan, kapan ya aku jadi pengusaha?
sambil ketawa. Ini masih membayangkan betapa bahagianya diriku, senyum meringis menertawakan aku dulu si robot buruh. Sumringah dengan harta yang melimpah, tapi sekali lagi ini hanya membayangkan. Kembali lagi dengan mirisnya, dengan sakitnya menjadi buruh pabrik. Betapa air keringat bercucuran membasahi, tapi tak apa. Tetap ku terima, tetap ku syukuri dengan ikhlas, dengan keikhlasan yang murni. Terima kasih. Legusti Puisia edisi keempat Museum Kretek Hari Buruh. Sesembok bau jengkok. Di ujung malam yang merayap, engkau terjaga di dekap senyap. Di samping putra yang masih terlelap, engkau harus beranjak untuk bersiap-siap. Sebelum adzan subuh yang mengalun teduh, guyuran air menderas membasuh tubuh. Jebyar jebyur, jebyar jebyur, jebyar jebyur, jebyar jebyur. Dilaluinya tanpa mengaluh, tanpa mengadu. Setelah purna rakaat yang kedua, dengan handuk menutupi kepala, ia segera bersolek di depan kaca, memoles wajah dengan bedak Viva, menyulap bibir menjadi merah menyala. Selesai sudah ritual agung. Senyum berkah mencipta simpul, wajah cantik muncul hasil oleh dempul. Kini tinggal berangkat ke titik kumpul. Di ujung gang yang terlihat samar, berjejal ibu-ibu berpakaian kembar, menumpang armada Toyota yang kekar, menjemput rezeki dengan hati tegar. Dinginnya fajar yang meremang, mereka libas tanpa bimbang demi kebutuhan keluarga tercinta, menjadi buruh kretek di sudut kota. Para sesembok yang bersahaja, perempuan-perempuan dari penjuru tanah Muria melangkahkan kaki dengan pasti menuju barak pabrik yang asri, melinting kretek dengan sepenuh hati. Wahai wanita-wanita mulia, buruh kretek pejuang keluarga, jika pagi beraroma minyak wangi, saat siang berparfum jengkok, bau khas Nusantara yang elok. Wahai wanita-wanita muria yang hebat, gerakanlah tangan-tanganmu dengan rikat,
hasilkan produk kretek yang nikmat memikat untuk ekonomi bangsa yang berdaulat. Warisan dunia pusaka rakyat. Wahai perempuan-perempuan yang suci, ada Yusini, Lepuci, Dekarti, Mbok Darmi, ada Mbak Sinta yang berkendara Supra, juga Kak Lia yang naik Yamaha. Langkah kakimu adalah gerak ekonomi kota. Lintingan kretekmu adalah nafas hidup sejahtera. Di sana bersandar sopir angkutan dan penitipan sepeda. Di sana berkumpul penjual sayur dan kebutuhan dapur. Di sana berjejer bapak-bapak penjual daster. Di sana berdiri petugas koperasi dan bank titil. Wahai perempuan-perempuan yang berani, teruslah bangun pagi di setiap hari, melinting kretek yang beraroma wangi bersama 70.000 buruh tembakau negeri ini, merawat warisan Haji Jamhari. Terima kasih. Kudus, 28 Mei 2023.